Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ranti. Oke, saya akan jelaskan tentang bab 1 kamu dari hasil koreksian saya. Ya, untuk keseluruhan bagus dan memang dari awal bab 4 kamu sudah lengkap ya, tapi ada beberapa yang perlu ditambahkan seperti itu. Nanti saya jelaskan. Untuk proses produksi, mungkin yang perlu diperbaiki adalah di sini, gitu ya. Mungkin apa yang perlu diperbaiki? Mungkin ini di bagian flowchart-nya gitu ya. Coba apa ya, kalau bisa gitu ya. Ini kan agak burem ya gitu ya. Coba dibuat lebih baik agar tidak burem gitu ya. Mungkin nanti ketika kamu mengkonversi misalkan dari Visio, jangan bentuknya JPEG gitu ya, tapi coba bentuknya langsung Visionya gitu. Jadi tinggal di copy paste saja. Mungkin itu. Lalu ini mungkin typo, nanti kamu bisa cek. Lalu di sini mungkin perlu diperjelas kali ya, mungkin kamu juga typo. Keunggulan dari proses cold forming di antaranya adalah permukaan part sangat sehingga gitu. Nah, ini harusnya ada sesuatu nih. Ini sangat apa nih? Gitu kan ya. Agar tidak ambigu seperti itu. Lalu ini enggak ada. Ini juga enggak ada. Setting bagus. Oke, cuman tadi saya nemu di bagian pengendalian kualitas kayaknya nih. Sebentar. Oke, nah ini dia. Nah, ini kan kamu ada produk yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan akan dipisahkan ke kotak not good yang berwarna merah. Selanjutnya, produk not good akan dikembalikan ke proses plating, gitu ya. Nah, tapi kamu ada kondisi lain nih di sini. Apabila produk tidak dapat diperbaiki, maka akan dimusnahkan dengan cara dihancurkan menggunakan mesin penghancur logam. Nah, artinya di flowchart-nya di sini tidak langsung kembali ke plating. Berarti kan ada kondisional dulu. Kondisional kalau dia bisa diperbaiki atau enggak. Gitu. Kalau nggak bisa kan nanti akan diberi not good. Gitu ya. Atau dihancurkan aja langsung. Seperti itu. Not good itu kan udah ketika kondisinya tidak bagus gitu ya. Tapi ini karena kamu ada kondisi lagi, jika dia bisa diperbaiki maka akan masuk ke proses plating, tapi kalau nggak bisa diperbaiki, dia akan dihancurkan, seperti itu. Mungkin nanti ditambahkan itu ya. Ini juga typo, nanti ke dalam, ke atas, itu semua dipisah ya. Jadi tolong dicek aja. Oke, ini nggak ada, udah cukup, ini juga udah cukup. Oke, ini sudah cukup juga. Nah, jenis kecacatan ya, tentang jenis kecacatan. Nah, kan kecacatannya banyak ya. Yang sebelumnya saya bilang gitu ya, kecacatannya banyak. Lalu ini kamu ngasih contoh contoh kecacatan dengan Denmeng cacat gitu ya. Nah, saya kemarin kalau nggak salah suruh minta untuk tambahkan gitu ya, contoh kecacatan. Nah, dari mana? Ya, kamu bisa ambil gitu ya. Dari kalau kamu menganut 80-20 gitu ya. Jadi kamu bisa mengambil sampai 80% di sini. Denmeng kan ada ya, di satu gitu ya. Ini kan 80-nya itu kan sampai insulator head gumpil gitu ya. Nah, berarti kalau bisa ke 14 ini ada gambarnya gitu ya, gambar contoh cacatnya. Seperti itu. Nah, ini bisa diletakkan di dalam atas atau saat penjelasan di sini nggak apa-apa. Ya, penjelasan yang panjang ini nih. Gitu. Ini kan kamu jelasin masing-masing nih. Gitu ya, satu gitu ya, 2 gitu ya. Sambil dikasih tahu gambarnya kayak gimana jenis cacatnya. Nah, lalu saya juga kemarin minta untuk ditambahkan nih jumlah cacatnya. Ini kan persentase cacatnya. Nah, kamu kan udah ada jumlah produksinya udah tambahkan nih 48 juta unit dengan rentang waktu April Mei, berarti 2 bulan gitu kan ya. Nah, berarti di bagian sini kamu tambahkan lagi satu kolom jumlah produk cacatnya. Dari persentase ini kan sebenarnya tinggal dihitung ya, tapi lebih baik ditambahkan aja berapa banyak sih
konteks yang insulator N gumpil tuh yang cacat, seperti itu. Berapa banyak produknya, seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang perlu diperbaiki. Ya, tinggal sedikit lagi sih menurut saya, tapi itu perlu juga ditambahkan, seperti itu. Lalu mungkin oke, sebentar. Oke, nah mungkin Ranti perlu dijelaskan nih. Nanti misalkan nih, ini jenis kecacatan ini ditemukannya saat apa? Saat proses, saat bahan baku, atau saat produk jadi gitu. Karena menurut saya pasti kan beda-beda ya. Semuanya ini punya lokasi penemuan yang beda-beda. Nah, kamu jelasin aja. Kamu kan jelasin hanya 80% ya. Ya berarti kan sampai poin 14 ini kamu jelasin nanti nih. Ini di mana aja letaknya. Atau kamu nanti bikin tabel tambahan yang menjelaskan bahwa ini terjadi di produk jadi, ini terjadi di proses dan sebagainya. Seperti itu. Ya, cukup nanti. Terima kasih. Semoga dapat dipahami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.